什么事啊？Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Xiao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 263. Yang mana pada Perfect World episode 263 ini menceritakan Xiao yang menemukan kolam milik sapi abadi kemarin. Dan Xiao akan menemukan kekuatan yang luar biasa besar berkat kolam yang terlihat sangat biasa ini. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Terlihat di pegunungan Obadewa pun, Xiao sudah dikejar-kejar oleh orang-orang dari wilayah asing. Akan tetapi menggunakan pedang abadinya, Xiao langsung menyerang orang-orang yang sedang mengejarnya tersebut. Dan Xiao tidak menyangka jika hanya dengan kemampuan segini, mereka berani mengepung dan berniat menghabisi Xiao. Setelah itu terlihat serangan lain dari orang-orang wilayah asing ini yang kembali mengarah ke Xiao. Bahkan di sini sapi kecil kemarin muncul lagi dan langsung menyerang dada Xiao hingga terluka. Menyadari jika sapi kecil ini terbentuk dari emas abadi, orang-orang wilayah asing ini berniat menangkapnya untuk dipersembahkan kepada leluhur kuno mereka. Xiao pun menyadari jika sapi ini sudah melukai sumber milik Xiao. Dan Xiao harus memutar otak untuk lolos kemudian menyembuhkan diri karena di tempat ini cukup banyak kultivator ranah self-release. Di sini pun terlihat jika sapi kecil tersebut menyerang orang-orang dari wilayah asing itu. Sementara Xiao langsung mengeluarkan batu dewa yang sudah lama tidak dia gunakan. Dan setelah itu, Xiao melemparkan batu dewa tersebut ke arah orang-orang dari wilayah asing ini. Terlihat pula jika sapi kecil tersebut juga terus menyerang gerombolan orang-orang itu. Setelah itu pun, Xiao kembali menarik lagi batu dewa ke tangannya sebelum sapi itu menyerang ke arah orang-orang tersebut. Xiao pun menyadari jika tempat yang paling berbahaya justru adalah tempat yang paling aman. Dan Xiao akan membiarkan sapi itu menghadapi orang-orang tersebut, sementara Xiao akan meminjam guanya untuk menyembuhkan diri. Tak lama setelah itu pun, Xiao berada di gua kediaman sapi kecil tersebut. Akan tetapi pandangan Xiao semakin buyar karena luka yang diderita akibat sapi kecil tadi. Xiao pun merasakan jika ada yang aneh dengan luka tersebut. Dan Xiao merasa jika jangan-jangan kekuatan dao abadi sapi kecil itu mengandung dao agung yang bisa melukai sumber milik Xiao hingga separah ini. Xiao pun menyadari meski tadi dia selamat dari pertarungan, namun hal itu malah memperburuk keadaan. Setelah itu pun Xiao perlahan memasuki gua tersebut. Di sini pun Xiao melihat jika terdapat gua emas abadi di depannya. Dan Xiao tidak menyangka jika gua sapi kecil itu ternyata tersusun dari batu jalur neraka yang bisa melahirkan emas abadi jalur neraka. Kemudian setelah merasakannya pun Xiao menyadari jika tempat ini adalah tanah asal-usul emas abadi yang mengandung vitalitas tak terbatas. Bahkan Xiao merasa jika jangan-jangan tempat ini masih bisa melahirkan makhluk emas abadi baru hingga menjadi satu kawanan. Di sini Xiao juga melihat jika ada ukiran rune di tempat ini, yang mana Xiao merasa jika tampaknya tempat ini bukan terbentuk secara alami, melainkan dibuat dengan teknik keluarga immortal agar menjadi kolam penciptaan. Kemudian terlihat jika Xiao pun langsung berendam di kolam tersebut. Dan dengan teknik Dewi Wilau, Xiao pun menyembuhkan luka pada jiwa primordialnya itu. Yang mana itu adalah teknik agung kehidupan, yaitu misteri keajaiban tertinggi Dewi Wilau. Xiao pun menyadari jika luka ini ternyata menimbulkan banyak energi kematian. Dan di sini pun terlihat lautan kematian yang bisa melahap energi kematian pada tubuh.
Si Hao pun sadar jika tidak menyerapnya melalui alam rahasia lautan siklus, maka pasti akan sulit disembuhkan. Dan si Hao juga tidak menyangka jika sapi kecil yang menyebabkan luka Dao ini guanya malah mengandung vitalitas. Yang mana si Hao bertanya-tanya apakah ini semacam siklus sebab akibat. Si Hao pun teringat jika dulu saat masih di alam bawah, Xiaota juga sering menyebut dua kata itu. Bahkan Xiaota rela melakukan pertukaran dengan si Hao demi hal itu. Yang mana si Hao merasa jika jangan-jangan semakin kuat seseorang, maka akan semakin terikat oleh sebab akibat tak kasat mata ini. Karena Xiaota dan Dewi Willow pun juga begitu. Namun si Hao tidak tahu sebenarnya kemana mereka berdua pergi. Si Hao pun bertekad jika memang benar ada kekuatan tidak kasat mata yang menghalangi jalannya, maka si Hao akan menebasnya sampai habis. Si Hao pun juga teringat jika karat tembaga hijau dari kuil abadi di alam bawah pernah menghancurkan sumber daunnya dan hampir membuat si Hao mati serta daunnya lenyap. Dan luka hari ini tidaklah seberapa dibanding waktu itu. Yang mana meski luka kali ini parah serta pemulihannya tidak mudah, namun sekali berhasil melewatinya, maka si Hao pasti akan memperoleh manfaat lebih banyak. Kemudian terlihat jika bunga dao si Hao pun muncul. Dan si Hao tidak menyangka jika energi abadinya tiba-tiba muncul dengan sendirinya, bahkan begitu bergejolak. Setelah itu pun asap abu muncul saat si Hao memadatkan energi abadi pertama kali. Dan ini adalah nafas pertama yang menghilang. Dan si Hao teringat perkataan Meng Tianzeng saat di Akademi Tianzhen, jika setiap orang yang pertama kali memurnikan energi abadi pasti akan kehilangan nafas awal pertama mereka. Akan tetapi si Hao malah bisa melihat wujudnya, yang mana hal itu belum pernah terdengar sebelumnya. Dan ketiga energi abadi yang si Hao miliki sekarang, semuanya adalah jejak yang terlahir dari nafas awal pertamanya itu. Yang mana jika nafas awal itu dipaksakan untuk ditahan dan begitu berniat menguasai segalanya, maka pada akhirnya pasti akan berbalik menyerang si Hao dan membebaninya. Teringat itu pun si Hao tidak menyangka jika benda seberbahaya ini ternyata selama ini tersembunyi di dalam tubuhnya dan justru memilih saat seperti ini untuk keluar. Yang mana meski bisa memperbaiki luka, namun jika berlebihan pun tidak baik dan malah akan melukai sumber kekuatan lagi. Si Hao pun tidak tahu rahasia yang tersimpan dalam air kolam ini sampai bisa menumbuhkan energi induk leluhur Dao itu. Kemudian si Hao mengeluarkan jiwa primordialnya untuk memahami dan mengambil semuanya karena si Hao juga tidak bisa menghindari ini. Terlihat jiwa primordial si Hao menggunakan sisik naga untuk memasuki retakan di dalam dasar kolam tersebut. Namun terlihat jika si Hao masih tidak bisa memasukinya. Kemudian si Hao menggunakan pedang abadinya dan menambahkan tekanan itu ke sisik naga tersebut agar bisa masuk ke dalam retakan itu. Namun hal itu pun juga membuat retakan pada tubuh fisik si Hao. Sementara di luar, orang-orang dari wilayah asing sadar jika saat pengepungan tadi mereka melihat Huang terluka parah dan sumber kekuatannya rusak. Maka dari itu mereka akan memanfaatkan ini sebelum lukanya pulih untuk menyingkirkan Huang selamanya. Kemudian mereka melihat gua tempat si Hao bersembunyi. Sementara si Hao yakin jika pasti ada rahasia luar biasa di dasar kolam ini. Namun si Hao masih bingung bagaimana caranya untuk masuk ke dalam dasar kolam itu. Setelah itu pun api kekacauan muncul sendiri dari dalam tubuh si Hao. Yang mana benda itu adalah api yang pernah si Hao temukan saat masih bersama Ji Daolin. Terlihat api kekacauan ini pun langsung masuk ke dalam kolam tersebut. Yang mana saat api itu terus masuk ke dalam kolam, satu bunga dao milik si Hao pun perlahan mekar. Terlihat jiwa primordial si Hao mampu memasuki retakan di dalam dasar kolam itu berkat api kekacauan tersebut. Namun saat masuk lebih dalam, muncul lagi larangan kuat yang membuat retakan pada tubuh fisik si Hao semakin membesar. Si Hao pun terkejut dengan larangan yang luar biasa kuat ini karena bahkan bisa melukai kesadaran ilahinya. Terlihat si Hao kembali menggunakan sisik naga untuk dijadikan perisai. Dan dengan sekuat tenaga pun, si Hao menghancurkan larangan kuat yang mengandung nafas immortal tersebut. Setelah berhasil masuk pun, si Hao melihat terdapat kereta perang emas abadi yang adalah pusaka artefak emas abadi. Dan si Hao tidak menyangka jika kereta perang ini seluruhnya dibuat dari emas abadi jalur neraka. Di sini si Hao pun juga melihat sandaran kursi berwarna emas dan kepala sapi, yang mana terdapat bekas luka yang ditinggalkan oleh kekuatan dao abadi. Dan si Hao tidak menyangka jika seekor sapi abadi justru digunakan untuk menarik kereta. Serta si Hao merasa jika jangan-jangan sapi emas abadi di luar itu bangkit kembali melalui reinkarnasi di tempat ini. Setelah itu pun, api kekacauan tadi menuntun si Hao ke tempat lain. Dan si Hao melihat mayat seorang petapa dengan lubang di dadanya. Setelah itu pun tiba-tiba saja mayat petapa itu menjadi besar.
Dan ternyata orang itu adalah petapa emas abadi yang adalah sisa-sisa Immortal King dari Ancient Immortal. Setelah itu pun juga terlihat kota Immortal penuh padau. Dan melihat itu pun Si Hao baru tahu jika orang inilah sang pemilik sapi abadi tersebut. Namun di sini Si Hao merasa jika sosok ini agak familiar karena mirip dengan kakek burung yang pernah Si Hao temui di alam Void. Setelah itu pun Si Hao melihat bayangan saat dulu orang ini sedang bertarung. Dan Si Hao dikejutkan melihat sosok Immortal King 6 jalur reinkarnasi yang sedang dilawan oleh kakek ini. Yang mana Si Hao bertanya-tanya apakah itu medan perang Ancient Immortal. Dan Si Hao juga melihat saat orang ini terluka tepat di dadanya itu. Melihat itu pun Si Hao menyadari jika ini jelas bukan kekuatan dunia fana. Dan Si Hao tidak menyangka jika sosok sekuat Immortal King ini justru juga gugur di tempat ini. Setelah itu pun Si Hao memeriksa lubang di dada petapa tersebut, namun tidak ada jiwa primordial dari orang ini. Kemudian Si Hao dikejutkan karena ternyata di balik orang itu terdapat sebuah lubang hitam. Dan Si Hao merasa jika jangan-jangan jiwa primordial orang ini tersedot masuk ke dalam lubang hitam itu. Yang mana karena itulah Si Hao memutuskan untuk kembali ke tubuh utamanya dulu. Kemudian terlihat jika satu bunga dao Si Hao ini sekarang memunculkan bentuk fisik Si Hao yang sekarang. Yang mana itu adalah buah dao masa kini, yaitu buah kedua dari bunga dao agung. Dan Si Hao tidak menyangka jika dengan bantuan air kolam ini, setelah jalan tubuh sebagai benih, terbentuk teknik raga sebagai gerbang dari buah dao agung yang kedua. Si Hao pun sadar jika buah dao ini menguasai pembantaian dan menyatu dengan Si Hao. Yang mana jika Si Hao bisa mengendalikannya dengan bebas, maka kekuatan tempur Si Hao pasti akan melonjak drastis. Akan tetapi muncul seekor naga yang terbentuk karena petaka buah dao agung kedua. Dengan cepat Si Hao melindungi buah dao keduanya itu menggunakan teknik reinkarnasinya. Si Hao pun tidak menyangka jika buah dao kedua yang baru saja lahir sudah menghadapi bencana ini. Terlihat dengan sekuat tenaga, Si Hao mencoba menghadapi petaka dari buah dao kedua tersebut. Di sini Si Hao tidak akan terlalu banyak memikirkan ini dan akan fokus berkultivasi memulihkan sumber kekuatan. Terlihat Si Hao pun perlahan menyembuhkan lukanya akibat serangan dari sapi kecil tadi. Kemudian di sini muncul tungku yang berisi obat mujarab manusia dan bisa membangkitkan potensi dalam tubuh. Si Hao pun mengakui jika ini adalah transformasi tubuh yang mengerikan. Karena tubuhnya malah dijadikan sebagai tungku. Bahkan kabut immortal menjadi api tungku dan sumsum tulang menjadi bahan yang dilebur. Dan Si Hao tahu jika pemurnian seperti ini adalah membuat sumsum tulang diubah menjadi obat mujarab dalam tubuh kemudian diserap kembali oleh diri sendiri. Di sini pun terlihat jika Si Hao berhasil melakukan transformasi tubuh. Dan hal itu memancing sapi tadi beserta orang-orang dari wilayah asing tersebut. Kemudian terlihat jika darah tertinggi Si Hao juga sekarang aktif sepenuhnya. Yang mana melihat itu Si Hao merasa jika jangan-jangan akan tumbuh lagi sebuah tulang tertinggi pada dirinya. Akan tetapi tiba-tiba saja semua proses itu berhenti. Di sini Si Hao sadar daripada melahirkan tulang tertinggi, maka lebih baik Si Hao membiarkan darah tertinggi itu menyebar ke seluruh tubuh dan menutrisi seluruh tubuh. Yang mana jika Si Hao memperkuat lagi sedikit, maka Si Hao akan bisa menerobos masuk ke ranah self-severing. Akan tetapi Si Hao menyadari jika sapi kecil itu datang lagi, yang mana tempat ini sudah tidak aman bagi Si Hao. Kemudian terlihat jika orang-orang wilayah asing ini menemukan keberadaan Si Hao, kemudian berusaha menyerangnya. Setelah itu Si Hao menggunakan pedang abadinya untuk menghancurkan teknik tangan besar yang dikeluarkan oleh salah seorang dari mereka. Di sini pun komandan tim pengepungan tidak menyangka Si Hao bisa menangkis satu pukulannya, padahal Si Hao sudah terluka oleh dao agung. Si Hao pun sadar jika dirinya bisa menghadapi satu pukulan dari ranah self-release karena transformasi besarnya sudah cukup sempurna. Dan dengan fisik seperti ini, setelah Si Hao menerobos nanti, maka orang dengan kultivasi setingkat bahkan satu tingkat di atasnya bisa Si Hao pandang rendah. Kemudian terlihat jika komandan pengepungan ini menggunakan tangan besarnya lagi untuk menggeprek Si Hao. Akan tetapi orang itu dikejutkan karena Si Hao mampu menghancurkan teknik tangan besarnya itu. Kemudian terlihat jika Si Hao mulai mengumpulkan sebuah kekuatan besar. Dan Si Hao mengeluarkan jarum kecil yang mana itu adalah cahaya fajar dari platform penebas immortal yang berhasil membentuk wujud.
dan terlihat menggunakan benda itu, Si Hao langsung menghabisi komandan ini yang sudah berada di ranah self-release. Sementara terlihat cakram rahasia langit pelahap kematian milik wilayah asing bereaksi karena hal tersebut. Dan di sini pun komandan tertinggi wilayah asing meminta anak buahnya menuju tempat lokasi harta karun yang mereka cari. Kemudian di perbatasan kekaisaran, terlihat Cao Yuseng cemas karena pasukan yang berangkat sudah berganti beberapa kali, namun Huang belum juga kembali. Di sini pun Meng Tianzeng meminta semua orang keluar dari pertapaan karena wilayah asing sedang bergejolak seperti ini yang membuat perjalanan Huang kali ini terlalu berbahaya. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 263 ini. Ternyata tempat sapi kecil yang terlihat biasa saja itu malah membantu Si Hao menumbuhkan bunga dao kedua, bahkan tubuhnya bertransformasi ya. Dan apalagi yang akan Si Hao temui di tempat itu, kita tunggu saja dalam Perfect World episode 264. Akhir kata, selamat berakhir pekan dan see you next episode.